Kalau kita lihat di atas kertas, pertempuran Surabaya itu kelihatannya kalah telak. Satu kota hancur lebur, ribuan pejuang gugur. Tapi, gimana kalau saya bilang, justru kekalahan inilah yang jadi kunci kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kita akan kupas tuntas pertempuran yang mengubah segalanya itu. Coba bayangin deh, dunia baru aja selesai ngerayain akhir Perang Dunia II. Tapi di Surabaya, seorang jenderal Inggris, pemenang perang loh, ditemukan tewas. Misterius pula. Kematiannya ini bukan akhir dari cerita, tapi justru jadi awal dari pertempuran yang jauh, jauh lebih besar. Yap, kematiannya itu ibarat percikan api yang langsung menyulut lautan bensin. Inilah kisah tentang bagaimana satu insiden tragis bisa berubah jadi pertempuran kota yang dahsyat yang nggak cuma mengguncang dunia, tapi juga mendefinisikan semangat juang sebuah bangsa. Oke, biar ceritanya runut, kita akan bedah semuanya satu persatu. Kita mulai dari kematian sang jenderal. Lalu gimana situasinya bisa jadi sepanas itu? Tembakan pertama, ultimatum yang dikeluarkan, sampai puncaknya, neraka pertempuran di Surabaya. Dan di akhir, kita akan coba jawab pertanyaan utamanya. Jadi, siapa sih pemenang sebenarnya? Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama para pemain utamanya. Karena situasi di Surabaya waktu itu rumit banget. Banyak kekuatan dengan agenda masing-masing yang saling berbenturan di satu tempat. Ada dua nama yang wajib kita ingat. Pertama, AFNI. Ini pasukan sekutu yang dipimpin Inggris. Misi resminya sih bagus, melucuti tentara Jepang dan bebasin tawanan perang. Terus yang kedua, NICA. Nah, ini nih pemerintahan sipil Belanda yang nebeng AFNI dengan satu tujuan, menjajah Indonesia lagi. Satu mau damai, satu mau ngejajah. Beda banget kan? Nah, disinilah sumber masalahnya. Sekarang kita coba putar waktu sedikit ke belakang. Soalnya, untuk ngerti ledakan besar di bulan November, kita harus lihat sumbu apinya yang ternyata udah dinyalain dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, yang menarik dari lini masa ini adalah gimana dua cerita yang bertolak belakang terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Di satu sisi, Indonesia lagi euforia merdeka, semangat lagi tinggi-tingginya. Di sisi lain, Inggris dan Belanda di belakang layar udah bikin kesepakatan buat balikin lagi penjajahan. Tambah lagi, ada resolusi jihad yang bikin semangat perlawanan rakyat jadi membara. Wah, ini sih udah resep sempurna buat sebuah konflik besar. Dan benar aja, percikan pertamanya muncul di sini. Di tengah semangat kemerdekaan yang lagi berkobar, sekelompok orang Belanda dengan sengaja masang bendera mereka di puncak Hotel Yamato, salah satu bangunan paling ikonik di Surabaya. Bisa kebayang nggak gimana marahnya arek-arek Surabaya waktu itu? Buat mereka, bendera itu bukan sekedar kain. Itu simbol penghinaan. Simbol kalau kemerdekaan yang baru mereka perjuangkan itu nggak dianggap sama sekali. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Sebuah aksi yang nekat tapi sangat simbolis. Mereka nggak cuma nurunin bendera itu loh, tapi mereka mengubahnya. Bagian birunya dirobek, sisa merah dan putih. Pesannya jelas banget, Belanda udah nggak punya tempat lagi di sini. Setelah insiden bendera itu, suasananya jadi makin panas. Puncaknya, itu pas pasukan Inggris pimpinan Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Surabaya akhir Oktober. Katanya sih misi damai, tapi kenyataannya jauh panggang dari api. Nah, ini nih titik krusialnya. Sebenarnya udah ada kesepakatan awal antara Inggris dan pemimpin Indonesia di Surabaya. Tapi, coba lihat apa yang terjadi. Inggris ngelanggar hampir semuanya. Mereka malah dudukin tempat-tempat vital, bebasin tawanan Belanda yang langsung cari senjata, dan yang paling parah, mereka nyebarin pamflet nyuruh pejuang kita nyerahin senjata. Ya jelas aja rakyat Surabaya ngerasa dikhianati. Akibatnya, ya perang. Pertempuran pecah 3 hari non-stop dari 28 sampai 30 Oktober. Dan lihat deh angka-angka korbannya. Ini bukan perlawanan kaleng-kaleng. Ini perang kota yang sengit banget. Pasukan Inggris yang sekelas pemenang Perang Dunia II aja sampai dibuat kewalahan. Korban di pihak kita emang besar banget, tapi itu nunjukin betapa gigihnya perlawanan arek-arek Surabaya. Saking kacaunya situasi, Presiden Soekarno sendiri sampai harus turun tangan langsung ke Surabaya. Akhirnya disepakati gencatan senjata dengan Jenderal Malabi. Sayangnya di lapangan komunikasi putus dan pertempuran kecil-kecilan terus saja terjadi. Nah, di tengah kekacauan inilah, di dekat Jembatan Merah, mobil Jenderal Malabi terkepung dan entah gimana ceritanya, ia tewas. Momen ini yang mengubah segalanya. Kematian seorang jenderal itu urusan yang sangat serius buat militer sekelas Inggris. Mereka menganggap ini sebagai deklarasi perang dan respons mereka, wah, keras banget. Coba dengarkan baik-baik isi ultimatumnya. Ini bukan negosiasi ya,
Ini cuma ada dua pilihan, menyerah tanpa syarat atau Surabaya akan dihancurkan total. Jelas banget, Inggris datang bukan untuk berdamai, mereka datang untuk ngasih pelajaran. Tapi, bukannya takut, rakyat Surabaya justru menjawab dengan amarah yang lebih besar. Ultimatum itu ditolak mentah-mentah. Nah, disinilah peran Bung Tomo jadi legenda. Pekik merdeka atau mati dari siaran radionya itu benar-benar membakar semangat, mengubah rasa takut jadi keberanian tanpa batas. Ribuan pejuang, dari laskar biasa sampai santri, datang ke Surabaya, disatukan oleh resolusi jihad, panggilan suci untuk mempertahankan tanah air sampai mati. Dan Inggris menepati janji mereka. Tepat saat batas waktu ultimatum habis, mereka mengerahkan kekuatan militer penuh yang belum pernah terlihat sebelumnya di Indonesia. Ini benar-benar serangan habis-habisan. Dari laut, kapal perang membombardir tanpa henti. Dari udara, pesawat tempur menjatuhkan bom. Di darat, tank dan ribuan pasukan maju. Tujuannya cuma satu, hancurkan Surabaya dan patahkan semangat perlawanan untuk selamanya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu penuh. Surabaya hancur, ribuan nyawa melayang, dan akhirnya kota itu jatuh ke tangan Inggris. Secara militer, oke, Inggris menang. Tapi pertanyaannya, apa itu artinya Indonesia kalah? Nah, ayo kita lihat lebih dalam. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Ya, secara fisik, Inggris memang berhasil menguasai kota. Tapi coba deh, lihat apa yang justru dimenangkan oleh Indonesia. Pertempuran ini berhasil menyatukan seluruh elemen bangsa. Perlawanan heroik di Surabaya juga menarik perhatian dunia, yang akhirnya ngasih legitimasi buat perjuangan kemerdekaan kita. Dan yang paling penting, Surabaya jadi simbol abadi perlawanan sampai titik darah penghabisan. Inilah poin terpentingnya. Sebelum Surabaya, dunia luar mungkin melihat perjuangan Indonesia cuma sebagai pemberontakan kecil sisa-sisa Jepang. Tapi sesudah Surabaya, dunia jadi melek. Mereka melihat ada sebuah bangsa yang rela hancur lebur demi kemerdekaan. Kemenangan militer Inggris malah jadi bumerang politik bagi mereka. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat menarik, bukan? Kadang sebuah kekalahan di medan perang justru bisa menjadi kemenangan terbesar dalam perjuangan sebuah bangsa. Pertempuran Surabaya adalah bukti nyata dari paradoks itu. Apa yang hancur dan hilang di reruntuhan kota justru terlahir kembali menjadi semangat kemerdekaan yang abadi dan tak terpatahkan.